Sesudah 2 hari kita membahas tentang Natal dengan pendekatan filsafat. Pada saat ini kembali kita membahas tentang pilihan presiden 2024. Juga tentu saja dengan pendekatan filsafat sebagai ciri khas channel ini. Kita sebagai rakyat Indonesia mempunyai kedaulatan untuk menentukan nasib bangsa kita sendiri. Kedaulatan inilah yang membuat pada tanggal 17 Agustus 1945 rakyat Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya diwakili oleh Bung Karno dan Bung Hatta, Soekarno-Hatta, sehingga di dalam naskah proklamasi dinyatakan atas nama bangsa Indonesia atau wakil-wakil bangsa Indonesia. Nah, saudara-saudara, dengan demikian, kembali kita menunjukkan kedaulatan kita sebagai rakyat dan bangsa Indonesia untuk menentukan nasib kita sendiri. Nasib kita tidak tergantung pada siapa yang menjadi wakil kita. Tetapi wakil kita itulah yang kita percaya untuk memimpin kita, sehingga mempunyai kewajiban bahkan keharusan untuk menjaga kepercayaan wakil bangsa Indonesia ini, untuk menjaga kepercayaan seluruh rakyat Indonesia sebagai wakil yang memimpin kita. Hal ini sudah ditunjukkan selama berkali-kali pergantian presiden. Ketika pada waktunya dianggap kepercayaan itu tidak dapat diemban dengan baik, maka rakyat meminta lagi kekuasaannya. Kita tahu bagaimana Bung Karno harus menyerahkan kekuasaannya yang sebelumnya sudah diangkat oleh MPRS sebagai presiden seumur hidup. Demikian juga Pak Harto harus menyerahkan kekuasaannya. Setelah pada tahun 1997 memenangkan pemilihan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Tahun 98 harus menyerahkan kekuasaannya. Demikian juga Gus Dur yang belum genap masa jabatannya, baru 2 tahun, harus mengembalikan kepercayaannya, kekuasaannya sebagai presiden. Sementara presiden yang lain pada jabatan yang lain tetap harus menyerahkan kekuasaannya ketika masa jabatannya selesai. Itulah mekanisme yang sudah dipilih oleh para pendiri bangsa ini, para pendiri negara ini, bapak-bapak bangsa ini, dengan sistem yang sudah tertulis, yang dimusyawarahkan dan dibentuk sebagai undang-undang dasar atau konstitusi. Dengan demikian, konstitusi bukanlah barang mainan.
Konstitusi bukanlah suatu produk yang asal jadi. Konstitusi adalah produk pemikiran, kedalaman pemikiran, hati, nurani, logika, pengalaman, dan kritisisme bangsa ini. Sehingga dengan konstitusi, yaitu Undang-Undang Dasar, dan kita punya Undang-Undang Dasar 1945, itulah yang menjadi pegangan kita dari masa ke masa hingga saat ini. Dengan demikian kita mempunyai suatu kewajiban untuk menjaganya, karena disitulah ada sejarah bangsa, sejarah panjang bangsa, sejarah besar bangsa, sejarah panjang bangsa, sejarah yang penuh dengan perjuangan. Karena bangsa kita adalah bangsa pergerakan yang bebas dari penjajahan, bukan oleh hadiah dari penjajah, tetapi setiap jengkal tanah yang kita miliki ini diperjuangkan, baik melalui perjuangan fisik maupun perjuangan mental melalui diplomasi. Nah, saudara-saudara, ketika pada tahun 2024 yang akan datang, kita harus mempertaruhkan masa depan bangsa kita. Maka saat ini kita harus mengingat sejarah panjang bangsa kita itu. Kita tidak boleh hanya menatap masa depan tanpa berpijak di bumi, tanpa melihat masa lalu dari bangsa kita. Karena disitulah letak jati diri kepribadian kita. Kita tidak boleh hanya mengatakan reformasi sudah selesai, sekarang tidak kita butuhkan lagi, tetapi kita menghadapi strategi global di percaturan bangsa yang global dengan tantangan milenial yang global. Tidak cukup itu. Semua mesti kita pertimbangkan dengan seksama. Semua mesti menjadi pegangan kita untuk tetap menjalankan jalannya bangsa dan negara ini dengan sebaik-baiknya. Karena disinilah letak dari nilai-nilai bangsa yang sudah kita warisi dari para anak bangsa, para pendahulu kita, dan akan kita wariskan kepada anak cucu kita selanjutnya. Tidak ada kata main-main di sini. Tidak ada kata coba-coba di sini. Gunakanlah pilihanmu, gunakanlah hak pilihmu dengan mencoblos sesuai dengan kriteria-kriteria yang terbaik, teragung, yang memenuhi prinsip-prinsip rasionalitas, logika masuk akal, dan melalui prinsip-prinsip pengalaman yang berdasar kenyataan, berdasar pengalaman, serta track record yang mereka tunjukkan dan mereka lalui dari tahap demi tahap. Dengan gemblengan yang bukan karbitan, dengan gemblengan yang betul-betul sudah mendarat daging pada mereka, sehingga itu menjadi karakter yang tidak tergoyahkan, yang akan membawa kita sebagai bangsa dan mereka sebagai pemimpin kita untuk terus melaju di dalam tantangan global pada saat ini, di dalam tantangan lokal pada saat ini, di dalam tantangan keseharian kita, baik itu yang meta narasi maupun pada hiperrealitas sehari-hari, pada kenyataan maupun pada meta narasi. Semuanya tidak bisa dipisah-pisahkan. Meta narasi nilai-nilai luhur yang mengikat secara universal. Meta narasi yang betul-betul mengikat kita dengan norma, etika, hukum, dan sauh kedaulatan kita yang akan terus membuat kita mempunyai standar yang bukan standar ganda. Dan hiperrealitas pada kenyataan sehari-hari bahwa kita membutuhkan praktik-praktik yang masuk akal, yang berdasar pengalaman, berdasarkan
pada kehidupan sehari-hari yang sangat mendetail. Inilah pegangan kita, dan keduanya antara rasionalisme dan empirisme itu kita padukan dalam sebuah kritisisme. Sebagai bangsa Indonesia yang mempunyai kritisisme yang betul-betul mempertimbangkan baik rasio maupun empiris, baik logika maupun pengalaman, baik akal budi maupun kenyataan sehari-hari, itu mau tak mau harus kita perhatikan. Tidak boleh kita hanya mengandalkan kepada emosi, perasaan, sentimentalitas yang membuat kita melupakan rasio dan empiris, logika dan pengalaman, serta perpaduannya yaitu kritisisme. Bangsa Indonesia jelas pada saat ini sudah pintar dan pandai sehingga dapat berpikir kritis. Siapakah pemimpin yang akan kita pilih untuk memimpin kita?